Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku, gimana cara aku nyembuhin jerawat karena breakout kemarin. Jadi pas di video yang ini, aku sempet cerita bahwa aku mengalami breakout karena skincare yang gak cocok di kulit aku. Jadi di video hari ini aku mau sharing ke teman-teman, aku cuman mau cerita pas aku breakout kemarin, aku pakai obat apa untuk menghilangkan si jerawat-jerawat karena breakoutnya itu. Jadi kemarin pas breakout kemarin tuh jerawatnya lumayan parah banget karena satu muka tuh kayak hampir penuh gitu loh sama jerawat. Bahkan di area-area yang sebelumnya aku nggak pernah jerawatan pun malah jadi jerawatan banyak banget. Ya emang gitu sih, karena emang breakout kan kayak gitu ya. Ya pokoknya sampai di jidat, di pipi, di bagian pipi belakang juga penuh sama jerawat. Dan sekarang alhamdulillah banget keadaan kulit aku udah jauh lebih membaik. Ini aku sekarang nggak pakai apapun. Aku sengaja nggak pakai apapun biar teman-teman bisa lihat keadaan kulit aku saat ini. Nih, jadi di sini masih banyak banget bekas-bekas jerawat gara-gara breakout kemarin, hitam-hitam gitu. Terus di jidat juga ini sekarang aku lagi jerawatan karena kan sekarang aku lagi PMS. Biasanya emang kalau aku lagi PMS suka keluar jerawat 1, 2, 3 gitu, tapi nggak masalah karena itu kan jerawat hormon. Jadi biarin aja. Sebenarnya aku mau bikin video ini tuh udah lama banget, cuman emang waktunya aja yang nggak ada, jadi kayak nggak sempet gitu, karena apalagi sekarang ini, akhir-akhir ini, aku tuh lagi sibuk banget, pulang kantor tuh selalu malam, jadi aku tuh kerja dari pagi sampai malam, jadi pas pulang kerja tuh rasanya kayak udah capek banget, jadi gak ada waktu buat bikin video. Ini juga aku sempetin teman-teman, dan ini juga aku bikinnya malam-malam. Hari ini tuh spesial banget karena aku mau ngebahas krim jerawat atau obat jerawat yang menurut aku super duper ampuh banget. Ini adalah salah satu obat jerawat yang paling ampuh yang pernah aku temuin. Jadi sebelumnya aku nggak pernah nemuin obat jerawat yang seampuh ini. Di video yang ini aku sempet cerita kenapa aku bisa breakout. Ya, aku breakout karena aku pakai skincare yang nggak cocok di kulit wajah aku. Breakoutnya juga lumayan parah banget, dan aku juga waktu itu kayak sempet frustasi, kayak bukan frustasi sih, kayak sempet stres gitu loh, aduh ini gimana, cara nyembuhinnya gimana, karena jerawat itu bener-bener parah banget. Sampai pada akhirnya aku cari-cari tahu nih, aku cari info, aku baca-baca, aku tonton, aku lihat-lihat apa sih Instagramnya dokter-dokter, kayak dokter minta SPKK dan lain-lainnya. Akhirnya di situ aku menemukan pencerahan. Kira-kira aku bakal pakai obat apa? Jadi setelah aku cari tahu sana sini, aku baca dari berbagai sumber, akhirnya aku memutuskan untuk pakai obat jerawat ini. Krim jerawat yang aku pakai itu adalah Vitasid. Aku yakin banget teman-teman pasti udah nggak asing sama si krim jerawat Vitasid ini, karena ini adalah salah satu krim jerawat yang menurut aku ampuh banget, dan pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu tentang si krim Vitasid ini. Oke, tapi Vitasid ini tuh obat keras. Kenapa aku bilang obat keras? Karena di kemasannya aja tuh lihat ya, ada lambang kaknya gitu. Ini menandakan bahwa ini adalah obat keras yang harus pemakaiannya tuh harus menggunakan resep dokter. Pokoknya harus sih, kataku harus kudu wajib banget pakai resep dokter, karena kan di kemasannya juga udah jelas-jelas ada lambang ininya, lambang kak gini, terus di kemasannya juga ada keterangan harus dengan resep dokter. Jadi menurut aku ini obat yang lumayan gak bisa dipakai oleh sembarang orang sih. Emang benar-benar harus pakai resep dokter, karena di kemasannya aja tuh kayak udah ada warning gitu loh. Nah, tapi aku gak ngerti kenapa obat ini tuh kayak udah dijual bebas di pasaran gitu. Jadi kayak kita tuh bisa beli di apotek tanpa resep dokter. Tapi aku gak nyaranin sih. Menurut aku kalau misalnya teman-teman mau pakai si Vitasid ini, saran aku lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter kulit teman-teman, biar teman-teman juga tahu teman-teman boleh nggak sih pakai obat ini, karena obat ini tuh nggak bisa dipakai oleh sembarang orang, apalagi untuk ibu hamil, ibu menyusui itu nggak boleh. Oke, jadi pertama kali aku breakout itu bulan Juli. Di awal-awal Juli itu udah mulai breakout, dan ke akhir Julinya tuh malah kayak makin parah gitu breakoutnya. Dan di awal Agustus aku baru mulai pakai si obat Vitasid ini.
Jadi Vitasid itu tuh tretinoin atau retinoin acid, yaitu turunan vitamin A. Sebenarnya turunan vitamin A tuh banyak banget. Nah, salah satunya itu adalah si retinoid acid. Jadi si retinoid acid ini tuh sudah dipakai di dunia kedokteran dari tahun 1970-an untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat, flek, keriput, untuk anti-aging juga bisa. Pokoknya manfaatnya banyak banget, dan salah satunya yang paling aku suka adalah untuk jerawat tuh ampuh banget. Jadi tretinoin atau retinoid acid ini pada saat kita aplikasikan ke wajah kita benar-benar menyerap ke lapisan kulit yang paling dalam. Nah, jadi si tretinoin ini tuh membantu untuk meregenerasi sel kulit baru kita jadi lebih cepat gitu loh regenerasinya. Terus bisa membantu juga untuk pembentukan kolagen baru. Nah, si Vitasid ini tuh ada 3 jenis dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi ada yang 0,025, ada yang 0,5, dan juga ada yang 0,1. Intinya, kalau teman-teman memutuskan untuk pakai Vitasid ini, saran aku lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter kulit teman-teman masing-masing. Karena aku juga pada saat memutuskan untuk pakai obat ini, aku juga udah konsultasikan dengan dokter aku. Aku udah tanya dulu dokter aku, kira-kira aku boleh nggak nih dok pakai obat ini? Dan dokter aku membolehkan, bahkan menyarankan gak apa-apa katanya pakai obat ini. Jadi dokter aku gak menyarankan aku pakai Vitasid untuk yang pertama kalinya tuh kayak dikasih dosis yang paling rendah dulu, disarankan pakai dosis yang paling rendah dulu. Waktu itu dokter aku menyarankan untuk pakai dosis yang 0,025%. Yang kayak gini. Nah, ini tuh masih banyak banget karena aku pakainya tuh kayak baru 2 minggu gitu. Terus aku ngerasa kayak gak ada perubahan sama sekali, gak ada perbaikan sama sekali. Akhirnya aku konsul lagi ke dokter. Dok, kayaknya ini gak mempan ya di aku Vitasidnya, kayak gak ngaruh apapun gitu, kayak gak ngaruh sama sekali. Boleh gak aku minta naikin dosisnya? Terus dokter aku membolehkan. Akhirnya dokter aku menyarankan untuk aku pakai Vitasid yang dosisnya lebih tinggi. Aku disarankan untuk pakai yang 0,1 yang ini. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu Breakot itu apa sih, teman-teman wajib banget tonton dulu video aku yang ini, yang part 1 dan part 2. Di situ aku ngejelasin tentang si Breakot. Pokoknya aku ngebahas tuntas mengenai Breakot dan purging. Menurut aku sih nih ya, mungkin kenapa si Vitasid yang 0,025 tuh nggak mempan di aku, karena dulu aku tuh dulu tuh aku tuh sering banget gonta-ganti krim. Bahkan aku pernah pakai krim yang abal-abal yang mengandung merkuri, yang pakai seminggu langsung putih gitu. Nah, makanya mungkin kalau misalnya aku pakai dosis yang rendah tuh udah gak mempan gitu loh di kulit. Jadi kudu pakai dosis yang lebih tinggi gitu. Nah, pas aku pakai Vitasid yang 0,01, menurut aku sih ngaruh banget di kulit aku. Jadi emang si pemakaian Vitasid itu hasilnya kayak gak instan gitu ya, emang berproses gitu loh. Jadi aku kan Breakot dari bulan Juli. Aku mulai pakai Vitasid ini tuh dari awal Agustus. Jadi perubahannya tuh menurut aku lumayan lama, dari bulan awal Agustus sampai Agustus akhir tuh menurut aku kayak belum benar-benar sembuh total tuh enggak, karena emang benar-benar masih pada keluar semua, jerawatnya masih tetap berkembang biak di kulit wajah aku. Karena kan si tretinoin atau retinoid acid ini juga adalah salah satu bahan yang bisa mengakibatkan purging. Terus aku mikirnya saat itu ya udahlah biarin aja, meski purging juga nggak apa-apa gitu, karena kan saat itu wajah aku lagi Breakot, ya udah biar sekalian aja keluar aja gitu semuanya jerawatnya, biar nanti dituntaskannya juga sekalian. Dan pas di pertengahan September aku ngerasa kayak kulit aku tuh udah jauh lebih membaik daripada sebelumnya, daripada pas awal-awal aku Breakot tuh udah jauh lebih membaik banget. Si jerawatnya tuh kayak udah mulai berangsur-angsur berkurang, dan pada kempes gitu, pada kering-kering, terus pada kempes gitu jerawatnya. Dan sekarang di awal Oktober jerawatnya menurut aku udah benar-benar hilang total. Aku tinggal fokusin aja di bekas jerawatnya. Nih, benar-benar tinggal bekasnya aja, jerawatnya udah nggak ada. Kalau jerawat di jidat sih karena jerawat sekarang aku lagi PMS aja, jerawat hormon. Jadi ini keadaan kulit wajah aku pada saat aku mengalami breakout. Aku nggak punya banyak fotonya, cuma ini salah satu foto yang aku ambil pas aku lagi breakout. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang mungkin pernah pakai Vitasid yang baru seminggu terus bilang, kak kok nggak ada perubahan sih, gini-gini aja, pakai sebulan belum ada perubahan, masih gini-gini aja, ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena emang
si pemakaian Vitasin ini tuh cara menyembuhkannya tuh berproses gitu loh, nggak instan. Jadi kalau misalnya baru pakai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan mah, yalah itu mah belum apa-apa, itu masih proses, jadi nggak apa-apa, dilanjutin aja gitu. Aku pun pakai Vitasin ini baru kayak kelihatan perubahannya itu pas pakainya hampir 2 bulan gitu kan. Aku pakai awal Agustus dan baru ngerasa kayak ada perubahan, jerawat berangsur-angsur membaik tuh pas pertengahan September. Jadi pas pemakaian ke minggu ke-6 tuh baru kayak kelihatan mendingan gitu. Dan sampai sekarang aku masih pakai sih, sampai sekarang aku masih pakai. Insya Allah aku bakal tetap pakai, cuman ya emang pakainya nggak bakal setiap hari kayak diselang-seling gitu. Jadi aku pakai Vitasin ini tuh udah kurang lebih 2 bulan, udah 2 bulan lebih sih, bukan kurang lebih, udah 2 bulan lebih. Jadi ini udah habis segini. Dan sekarang aku lagi pakai yang baru nih. Jadi ini aku baru beli sekitar seminggu yang lalu, baru dipakai semingguan, dan lihat ya masih kayak kelihatan penuh, kayak belum dipakai gitu. Karena setiap pakai ini tuh pakainya dikit aja, tipis-tipis aja gitu, diolesinnya tipis-tipis aja. Jadi teman-teman bisa pakai di seluruh area wajah atau cuman di totol-totol di bagian jerawatnya aja. Nah, karena kemarin aku tuh breakotnya di seluruh wajah, jadi aku pakai krim Vitasin ini tuh ke seluruh wajah, tapi benar-benar tipis aja pakainya. Jadi aku pernah pakai yang agak tebal gitu, cuman di bagian-bagian jerawat yang menurut aku gede-gede banget dan lumayan nyeri, itu aku pakein agak tebal. Cuman untuk di bagian lainnya yang gak gede-gede, ya aku olesin tipis-tipis banget sih. Makanya kenapa sih krim Vitasin itu awet banget pasti, meskipun kecil segini tuh bisa sampai sebulan lebih kalau di aku ya, karena aku pakainya benar-benar tipis-tipis banget. Dan untuk harganya, kemarin aku beli harganya 60.500. Nih, di kemasannya juga ada harganya. Harganya 60.500. Kesimpulannya, aku suka banget sama si Vitasin ini karena udah ngebantu aku untuk menuntaskan jerawat breakout aku yang waktu itu sempat bikin frustasi saking banyaknya gitu. Aku suka banget sama si Vitasin ini, aku bakal tetap pakai buat maintenance aja. Jadi pemakainya juga aku bakal kurangin, bakal jarangin yang biasanya aku pakai setiap hari. Sekarang aku mau pakai 2 hari sekali. Nanti berangsur-angsur kalau aku ngerasa kulitnya udah bener-bener gak perlu pakai ini, ya mungkin bakal aku lepas buat gak bakal aku pakai lagi gitu. Pokoknya sekarang aku pakai Vitasin ini mau difokusin dulu untuk bekas jerawatnya, buat ngilangin si bekas jerawatnya dulu. Nanti mungkin next aku bakal konsultasiin lagi ke dokter aku, kira-kira si Vitasin ini tuh boleh nggak sih dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kalau nanti dokter aku bilang boleh dan aman-aman aja, selagi kita bukan ibu hamil dan menyusui, ya mungkin insya Allah aku bakal tetap pakai. Tapi kalau misalnya kata dokter aku jangan dipakai dalam jangka waktu yang panjang, ya nanti berangsur-angsur akan aku kurangin pemakaiannya dan aku akan berhentikan pemakaiannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!